akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Natasha Anggelia Kaja. Perkenalkan, nama saya Helena Febrianti. Sekarang saya beri kesempatan untuk Bapak memperkenalkan diri. Saya harus memperkenalkan diri lagi. Nama saya Ramli Mohmud. Pertama, kasus pelanggar norma apa yang sering terjadi di sekitar lingkungan masyarakat? Ya, menurut saya kasus norma yang sering dilakukan pelanggaran di lingkungan sekitar kita yaitu pertama sekali yang sering terjadi di desa pada umumnya yaitu pencurian, terus perkelahian antar sesama, ya kan? Ya. Seperti itu yang terjadi sekarang. Ya, itu prinsipnya pada umumnya seperti itu. Nomor 2, kasus tersebut dilakukan secara berkelompok atau seorang diri. Kasus tersebut biasanya juga dilakukan secara berkelompok, tapi tak sering-sering juga dilakukan seorang diri. Mungkin itu saja yang seperti itu. Kalau kasus pencurian itu kan sangat jarang sekali dilakukan secara berkelompok karena akan mudah diketahui. Jadi biasanya yang kita ketemukan pada saat-saat akhir ini adalah seorang diri. Baik, terima kasih. Yang ketiga, mengapa pelanggaran norma seperti itu sering terjadi di sekitar kita? Ya, seperti kita ketahui pada umumnya, pelanggaran-pelanggaran tersebut itu sudah lazim di daerah kita ini, ya kan? Kenapa pelanggaran tersebut dilakukan? Yaitu paling pertama sekali itu terjadi pada kalangan remaja, yaitu biasanya terpengaruh dengan lingkungan yang ada, pergaulan yang bebas, dan itu memang sudah lazim kalau memang Kasih. 4, kapan biasanya pelanggaran norma seperti itu terjadi? Apakah pagi, siang, atau malam hari? Kalau norma-norma yang saya katakan itu kasus pencurian, perkelahian antar remaja itu dia tidak melihat waktu, dia hanya melihat kesempatan. Ketika kesempatan itu ada maka dia akan laksanakan, jadi dia tidak memandang waktu gitu. Bahkan yang akhir-akhir ini tuh terjadi itu siang hari, seperti kambingnya Pontianak itu sering bilang di siang hari, benar kan? Seperti itu jadi yang menyangkut dengan norma, kasus norma yang pertama itu pencurian, itu dia tidak melihat waktu, di mana ada kesempatan dia akan lakukan, baik siang maupun pagi, yang penting kesempatan itu ada, ya kan? Oke. Terima kasih. Yang kelima, bagaimana sikap yang Bapak tunjukkan ketika melihat seseorang melakukan pelanggaran norma di sekitar lingkungan masyarakat? Kalau bagi diri saya sendiri, ketika saya berada di sini, saya belum pernah menemukan hal-hal seperti itu. Tapi kalau memang apabila ada cerita-cerita saya sarankan baik kepada anak-anak kita maupun kepada orang-orang tua, alangkah baiknya hal-hal seperti itu tolong dikurangi atau minimalnya paling tidak itu harus ditiadakan sama sekali sehingga berada di lingkungan kita itu menjadi aman, nyaman dan sehat. Terima kasih. Yang keenam, adakah sanksi yang diterima oleh pelanggar atas tindakan pelanggaran norma tersebut? Kalau menyangkut dengan sanksi itu, mungkin pemerintah desa yang paling tepat kalian wawancarai, ya kan? Karena menyangkut dengan sanksi-sanksi tersebut itu yang berhak memberikan sanksi itu terutama yang pengetahuan saya itu tokoh adat, sanksi adat itu biasanya kalau menurut pencurian secara ringan, tapi kalau pencurian dari berat itu biasanya dilanjutkan ke tingkat kepolisian. Demikian kira-kira begitu. Baik, terima kasih. Yang ketujuh, menurut Bapak pemberian sanksi kepada pelanggar apakah dapat memberikan efek jerah? Kalau memang itu menjadi kebiasaan jarang sekali, kadang sekali sih, hanya sesaat saja berjalan itu hanya seketika. Tapi kalau memang itu sudah menjadi pekerjaannya, suatu ketika pasti akan dapat lagi. Yang namanya itu jerah tidaknya itu tergantung pada